Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadirun, ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaromin, matur para alim, para ulama, sesepuh, jadi sepuh, Allah hormati, kepada Bapak Kepala Sekolah Aliyah Ar-Rahmah yang saya hormati, kepada segenap jajaran Dewan Asatidz yang saya hormati, para santri putra, santri putri yang berbahagia. Langsung saja, niatan kita pada saat ini adalah memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan peringatan ini Allah benar-benar memberikan hidayah kepada kita semua, khususnya pun juga kepada keluarga kita. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manfaat dari peringatan Isra dan Mi'raj ini yang pertama adalah meningkatkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari kalamullah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan azab kepada umatnya Nabi Muhammad sepanjang kamu Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatnya. Pokoknya kanjeng Nabi Muhammad itu tasih urip, Gusti Allah orang bakal nyiksa umatnya. Tapi pertanyaannya adalah, Nabi Muhammad sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Terus untuk lafaz tersebut di mana? Para ulama memberikan tafsiran lafaz wa anta fihim itu ditafsirkan begini. Allah tidak akan memberikan azab kepada umatnya Nabi Muhammad sepanjang dalam hati umatnya ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Maka dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad ini akan menyelamatkan kita dari adab-adab Allah, akan menyelamatkan kita dari musibah-musibah Allah. Saya berikan contoh kecil begini. Kalau ada anak kecil itu minum es, maka akibat yang dia terima adalah satu, dia batuk, dua, dia panas, ketiga, sakit. Ketiga efek ini hanya disebabkan oleh satu sebab, yaitu minum es. Ternyata satu sebab memunculkan tiga akibat, bahkan lebih. Maka ketika satu penyakit diobati, misalkan batuknya, ternyata panasnya masih, panasnya diobati, ternyata sakitnya badan masih. Maka untuk menyembuhkan tiga akibat yang muncul ini sebenarnya hanya satu kuncinya, yaitu angger leren lek ngombe es, penyakitnya mesti panas. Di dalam mengarungi hidup, kadang-kadang kita juga ditemukan dengan beberapa masalah. Misalkan kita dalam berumah tangga atau dalam bermasyarakat, keluarga kita sering mengalami musibah, ekonomi nggak lancar, terus kemudian dengan tetangga kita nggak cocok, mungkin keluarga kita sendiri nggak pernah merasakan ketentraman. Mungkin di antara akibat yang dimunculkan oleh Allah, apa itu rezekinya seret, apa itu keluarganya nggak tenang, atau mungkin dia selalu bertubi-tubi datang masalah, mungkin hanya dari satu sebab, karena keringnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga azab ini diberikan oleh Allah, sehingga musibah ini diberikan oleh Allah, karena
mereka hatinya sudah kering dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Maka dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini dalam rangka seter hati kita untuk meningkatkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbah itu artinya cinta. Cinta adalah sesuatu yang sangat halus, sesuatu yang sangat halus dan tidak terlihat. Tetapi cinta itu punya kekuatan yang amat dahsyat. Air itu adalah sesuatu yang sangat lembut, tetapi air menyembunyikan kekuatannya yang sangat dahsyat. Kita lentur, tapi lek kadung ngamuk dan tsunami. Oh, pirang kabupaten 11 gara-gara banyu. Cinta kita dalam hati kita, fitrah kita punya rasa cinta. Cinta kita itu sesuatu yang sangat halus, tapi lek kadung nunjukin kekuatannya segoro jadi dicoloti, gunung jadi dicoloti. Lautanku seberangi, gunungku kudaki karena kekuatan cinta. Maka cinta yang fitrah dalam hati kita ini kita manfaatkan untuk selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena dengan cinta kepada Allah dan Rasul ini akan memberikan kekuatan yang amat dahsyat kita di dalam kita menjalankan semua perintah-perintah Allah. Termasuk rasa cinta kita kepada ilmu. Kadang-kadang kita sebagai santri, kita sekolah itu bukan karena berdasarkan kontrak kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kita mencari ilmu itu kadang masih ada yang kontrak karena orang tua. Maksud saya begini, enek bocah santri sekolah, lek ditakoni sampean kok sregep sekolah, lek di rumah dikongkon ngarit ae, tak sekolah ae penak. Ini berarti kontraknya dia belajar hanya karena menjauhi pekerjaan karena orang tua. Maka dia akan sedikit sekali dapat. Ada yang kontraknya karena faktor prestasi atau ijazah. Misalkan begini, lah ya tak pikir-pikir aku sekolah MTS sampai aliyah itu percuma. Tonggoku sing tamat sarjana sing nganggur ae pirang. Lek ngono aku percuma sekolah dhuwur, lek gak iso sampai percuma aku sekolah, lek gak iso terus sampai sarjana. Lek ngono tak berani. Dan sekolah bisa. Atau mungkin kalian sekolah mencari ilmu kontraknya dengan guru. Maka lek wayah gurune sabar, yo mlebu. Lek wayah gurune gak sabar, yo gak mlebu. Ini cerita nyata. Saya juga mengajar di pesantren Salafiyah Kapurejo. Saya termasuk guru yang ditakuti oleh santri karena wajah saya sadar. Itu ketika saya masuk, jangankan saya masuk, belum masuk kelas itu sudah lari. Sehingga ketika giliran saya masuk itu santri pasti berkurang. Karena saya kebetulan pegangnya nahwu soroh, pasti hafalan dan tanya aja. Sehingga saya termasuk guru yang ditakuti, sehingga ada wayah kelompok guru sebelum saiki. Maka supaya kita dapat ilmu yang banyak, kontrak kita mencari ilmu adalah karena Allah dan Rasulnya. Aku boleh ilmu diperintah karo Gusti Allah, aku boleh ilmu diperintah karo Rasulullah, tolak ilmu fardhu dan seterusnya. Maka ketika kita mencari ilmu berdasarkan perintah Rasul, insya Allah kita tidak akan pernah putus asa. Seberapapun ilmu yang didapat oleh kita, ini akan kita syukuri. Karena memang yang penting kita sudah ikhtiar. Dan ada satu konsep cara mencari ilmu begini. Ini dari konsep ulama. Mungkin nanti bisa kamu terangkan. Ketika kamu selesai belajar, misalkan ini Pak Guru mengajar. Setelah selesai belajar, kamu berdoa dalam hati, ya Allah, ilmu yang aku pahami hari ini aku titipkan kepadamu ya Allah. Aku minta sewaktu-waktu aku membutuhkan. Ini doa dari ulama. Tadi bahasa Jawa berbeda. Ya Allah, ilmu yang aku pahami hari ini aku titipkan kepadamu. Aku minta sewaktu-waktu aku membutuhkan. Sehingga kalian ujian sudah ditransfer oleh kalau Ustaz kelingan.
Sampai garap soal mudah mergo ditransfer maneh karo Gusti Allah. Karena ilmu itu hakikatnya hanya transferane Gusti Allah. Bosakan ilmune sak gudang lek Gusti Allah gak ngekeki eling, ora eling blas. Lah lek ora eling dadi yo wis ora duwe ilmu saat itu. Ilmu itu transferane Gusti. Maka ketika kita mencari ilmu, marilah kita tata hati kita kontrak belajar ini karena Allah dan Rasul. Ini nanti kita tidak akan kenal putus asa. Kemudian syaratnya berhasil ilmu kudu seneng karo gurune dhisik. Sopo sing ulang sampean sampean kudu seneng. Lek sampean tidak seneng karo gurune, yakin gak oleh ilmu bebas. Mau nyapa gurune wis sepet apa meneh keterangane. Lho iya. Jadi sampean harus punya kunci pertama, harus cinta kepada guru yang mengajar. Kalau kamu nggak cinta pada gurunya, yakin nggak lagi tugas. Yang kedua, kamu harus cinta pada pelajaran. Kadang-kadang kita itu kan nggak multifungsi ya. Artinya kalau pelajaran fikih kita cinta, oke. Kayak matematika habis males, aku nggak seneng. Tapi nggak seneng, terus nggak masuk, nggak seneng. Maka kita berusaha semua ilmu itu kita resapi semuanya. Tadi dikatakan oleh beliau Bapak Haji Fahrul, manusia yang terbaik adalah manusia yang banyak manfaatnya kan. Ini dalil ini sudah masuk. Tetapi untuk manusia yang bermanfaat itu harus multifungsi, harus banyak ilmu supaya kita bisa manfaat di segala bidang. Kalau ilmunya nggak punya ya kita nggak manfaat. Kalau kita nggak manfaat berarti otomatis kita bukan manusia yang terbaik. Maka dengan peringatan ini berarti menambah rasa mahabbah kita kepada Rasulullah. Terus kemudian efeknya seperti yang saya katakan tadi, kalau hati kita itu kering dari rasa cinta kepada Rasulullah, maka Allah akan memberikan ancaman. Ada mungkin musibah akan selalu datang kepada kita. Wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan adab kepada umat Muhammad sepanjang Nabi Muhammad itu masih hidup. Dan sekarang sudah tidak ada, maka tafsirannya adalah Allah tidak akan memberikan adab kepada umatnya Nabi Muhammad sepanjang hati umat Nabi Muhammad masih ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Maka dengan peringatan, dengan sholawatan ini meningkatkan rasa mahabbah kita kepada Rasul. Terus ayat wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan memberikan adab kepada umatnya Nabi Muhammad sepanjang mereka mau beristighfar. Istighfar ini adalah ungkapan daripada taubat. Nah sebenarnya apa yang dinamakan taubat? Taubat itu makna lughatnya adalah kembali. Kembali itu disebut taubat, kembali di jalan Allah. Nah taubat itu ada tiga. Pertama disebut taubatan fi zamanil madi, yaitu mentaubati kesalahan dan dosa yang telah lalu. Dengan apa kita mentaubati kesalahan dan dosa di masa lalu? Yaitu dengan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi. Orang yang melakukan dosa tidak ada penyesalan dalam hatinya sama sekali, kata Nabi itu pertanda hatinya mati. Saya ulang, orang yang melakukan kesalahan tapi dia tidak ada penyesalan dalam hatinya sama sekali, bahkan berbalik merasa bangga, maka tanda kalau hatinya mati. Misalkan begini, kita saat ini iso nyelantu wong itu malah ngarep. Kocone dilolokke dicelowake tek ngamek ora golek atiku marem ben kapok. Lah ketika marem berarti dia malah merasa bangga terhadap kesalahan yang dia lakukan. Ini tanda kalau hatinya mati. Itu kata Nabi. Lah terus efeknya orang itu kalau hatinya mati itu apa? Ini gambarannya. Orang yang hatinya mati itu digambarkan seperti raga yang sedang sakit. Rogo itu lek loro didulang sate yo mutah, didulang rawon yo balik, didulang bakso jarene pahit.
Ditakoki Mbak, lah sampean kok gak doyan sate, gak doyan rawon, gak doyan soto. Pahit awak kula. Hati yang sedang mati itu ibarat hati yang sedang penyakitan. Hati lek penyakitan kok didulak mau idul hasanah iki yo mutah. Dituturi sing apik yo balik jarene pahit. Maka nanti ketika saya pulang kamu rasakan di antara yang saya sampaikan masuk nopo mutah. Kok mutah berarti hatiku loro. Lek loro berarti penyakitan. Lek wis penyakitan obate nopo? Alaikum bi mujalasatil ulama fa innahu yuhyil qalbal mauta biduril hikmah. Lungguh jagongano aworo para ulama para kiai engko iso urip nek ati sing mati. Maka taubatan fi zamanil mati pertama adalah caranya dengan menyesal. Harus ada penyesalan. Ya Allah aku getun ya nek kancaku. Ya Allah aku getun ngapusi kancaku. Minimal getun. Kalau enggak ada rasa penyesalan, hati kita berarti mati. Yang kedua adalah taubatan fi zamanil khali. Fi zamanil khali ini artinya bertaubat atas kesalahan yang saat ini kita lakukan. Kadang kita mungkin berbohong, kadang kita mungkin mencela teman atau mungkin yang lain. Dan bagaimana cara kita mentaubati kesalahan yang saat ini kita lakukan dengan tarkul ma'asi fil had, yaitu meninggalkan maksiat itu seketika. Andaikan kamu pacaran, ini andaikan, tapi yakin tidak ada, kecuali 1, 2, 3 dan seterusnya. Andaikan ada anak yang pacaran, dia teringat bahwa ini adalah satu kemaksiatan dan ini dosa, maka cara tobatnya harus ditinggalkan saat itu juga. Kalau pacarannya di gumul dia langsung tinggal mulai. Wes aku mulai dari apa tobat, meninggalkan maksiat itu seketika. Yang ketiga, taubatan fi zamanil mustaqbal, yaitu mentaubati kesalahan yang akan datang. Loh, dosanya belum dijalani kok ditobati. Dengan apa cara bertaubat kesalahan yang akan datang? Dengan azam, bercita-cita untuk mengganti kebiasaan yang buruk dengan yang lebih baik. Maka kalau 3 ini sudah dilakukan, maka inilah yang disebut taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah berjanji menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, meninggalkan maksiat itu, mengganti kebiasaan yang buruk dengan yang lebih baik. Kok kebiasaan misalkan keri, mergo tobat, terus gak keri, berarti mengganti. Biasanya gak tahu apal, malih apal. Biasanya ngomongin kocone, malih sayang kalau kocone, namanya taubatan nasuha. Mengganti semua kebiasaan yang buruk dengan yang lebih baik. Maka 2 kunci inilah yang hakikatnya menyelamatkan kita dari musibah Allah. Pertama, rasa mahabbah kepada Rasulullah, ini akan menjauhkan kita dari azab Allah. Yang kedua, kita bertaubat kepada Allah dengan membaca istighfar dan kita mengganti kebiasaan-kebiasaan yang buruk dengan yang lebih baik. Ini akan menjauhkan dari azab Allah. Ini manfaat pertama. Manfaat pertama dengan kita mengadakan Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj adalah meningkatkan rasa mahabbah dan taubat kita kepada Allah. Yang kedua, faedah atau fadilah yang kedua dengan peringatan ini kita bisa menggugah hati kita yang sedang mati, menggugah hati kita yang sedang mati. Artinya begini, Rasulullah berkata, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kata Nabi, setiap manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci. Lah fitrah itu apa? Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah watak dasar manusia yang selalu cenderung kepada kebenaran. Watak dasar manusia yang selalu berpihak pada kebenaran itu disebut fitrah. Atau istilah sekarang disebut hati nurani. Maka dengan fitrah ini
Ini jangan sampai kita kotori, karena watak dasar manusia itu cinta, suka, berpihak pada kebaikan. Wis wong sak bejane kaya apa, hati fitrahnya, hati nuraninya tetap berpihak pada kebenaran. Maka ketika manusia itu melakukan suatu kesalahan, kita melakukan suatu kesalahan, apapun bentuk kesalahan, maka akan berefek mahaka, sesuatu yang lain. Saya tak tekoi gonceng bujune karo gonceng bujune togo itu kira-kira tenang iki. Bujune dhewe ya. Lek gonceng bujune dhewe liwat embong kok balik ping 10 ngono iki ya tau tenang. Tapi lek gonceng bujune togo liwat kebo ngono ora tenang. Sampai golek calon, gonceng calon bujune karo gonceng pacare itu wis beda rasa. Lek pacare ndek semayane ndek. Karena apa? Dia merasa salah. Karena merasa salah sehingga tidak ada kenyamanan dalam hatinya sama sekali. Maka ketika ini kita amati orang yang hidupnya tidak pernah merasakan ketenangan, berarti hakikatnya dia punya kesalahan. Saya ulang, orang yang tidak pernah merasakan kenyamanan dalam hatinya, hakikatnya dia punya kesalahan. Karena apa? Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrahnya sebagai manusia yang selalu berpihak pada kebenaran. Nah, kesalahan apa? Kadang kesalahan kita kepada Allah, meninggalkan kewajiban sholat, sehingga akan berefek hati kita tidak tenang. Wong wedok iku lek nyalai aturane wong lanang, iku uripe yo gak tenang. Saiki contoh, misalnya diam-diam dia punya hutang, nyanggone tonggoku, aku utang duwite tak diblojo, tapi aja omong bojoku. Ini iki ora komen sama lek konangan bojoku. Karena apa? Dia salah. Jadi sesuatu yang salah akan berefek kepada hatimu, tidak akan pernah tenang selamanya. Berefek. Maka kamu jangan melakukan kesalahan. Jadi kalau disimpulkan, orang yang hatinya tidak tenang pasti punya kesalahan. Nah, kesalahan ini yang harus kita cari. Karena fitrah manusia adalah selalu berpihak pada kebenaran. Lupa syariat itu ada loh, pencuri yang ahli mencuri itu hidupnya selalu tenang. Kenangan polisi yo orang lebih. Ini orang yang melakukan kesalahan sehingga kalau tidak ada kenyamanan hidupnya panggah tenang. Wis salah tapi kok panggah tenang, itu berarti hati nuraninya, fitrahnya sudah terputus oleh nafsu. Wis kalah karo nafsu. Ibarat kaca, itu lek wis bleduke akeh, sinar matahari itu sudah tidak dapat menembus. Hidayah Gusti Allah itu wis kakelan nembus, mergo atine wis kakean dosa. Maka orang yang banyak kesalahan, maka sinyal-sinyal kebenaran dari Allah akan sulit menembus hatinya. Wong iki lek atine atos itu berarti kakean dosa, sehingga hidayah Gusti Allah tidak akan bisa menembus hatinya. Maka ini kita rasakan. Lalu terus kemudian kalau terputus dengan nafsu itu bagaimana? Apakah sudah tidak bisa dihilangi? Nafsu itu adalah fitrah Allah yang ditempelkan, satu sifat yang ditempelkan pada manusia, itu nafsu. Dan nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Sekali lagi, nafsu tidak bisa dihilangkan, tetapi nafsu bisa dikalahkan. Nafsu tidak bisa dihilangkan, tetapi nafsu bisa dikalahkan. Terus pertanyaannya, bagaimana cara mengalahkan nafsu? Saya punya 4 teori. Pertama, cara mengalahkan nafsu dalam hati kita itu jangan dibiarkan dia kenyang, tapi biarkan dia lapar. Nafsu itu lek dijarno luwe, wis lemes. Saiki contoh sampean poso kowe, sampean lek poso luwe nyelaku wong ora rasa-rasa. Gara-gara artinya nopo, nafsu niku aja dipakani ben luwe. Lah makane nafsu itu berarti nuruti karepe nafsu. Pengen nyambul budal jam 12, pengen nyambul budal berarti nuruti karepe nafsu. Lah nafsu niku lek dituruti suwi-suwi ngrembaka, mudah. Maka supaya nafsu itu dapat kita tunjukkan, itu teorinya padha karo carane nunjukno kewan liyan.
carane nundukno kewan biasa. Contohkan jaran sing liar atau kuda liar itu supaya iso dadi nurut, siji carane harus dibiarkan lapar. Jaran iku lek lapar, lek luwe iku nyeruduk ya ora lara mergo lemes, nyepak ya ora lara mergo lemes. Yang kedua, supaya nafsu iku iso dadi nurut, iku kudu dicencang. Paham dicencang ya? Ditaleni, diikat. Nah, jalan supaya iso dadi nurut iku kudu dicencang. Artinya apa? Gerake jalan itu lek dicencang, ora adoh-adoh, ora sampai merusak tandurane tangga, paling nyerene betul. Nafsu niki supaya iso dadi nurut kudu dibatasi gerake. Yang dumul ya yang dumul tapi sesasi pisan. Yang dumul ya yang dumul tapi mungkin setahun bisa. Tapi lek dituruti terus, nafsu niki kok diubah, boten dicencang, diubah. Niki jangankan tandurane tangga, bojone tangga iso rusak. Gara-gara nafsune diubah. Ora trimo tandurane tangga, bojone tangga iso rusak. Yang ketiga, supaya nafsu niku iso dadi nurut, carane kudu diwotno kancane sing wis padha nurut. Jadi jaran supaya iso dadi nurut kudu awon kancane jaran sing wis padha nurut. Enek jaran papat sing wis suwi ndek kono iku langsung mangan ngombe kesel tuhu. Jaran sing jinya iki supaya iso dadi nurut kudu awon kancane sing wis iso nurutne nafsu. Lah misalkan yo ngono, kok awon kanca sing gejolak nafsune, sampe kok nafsune mesti gejolak meneh. Mergo kancane ngene, lho aku karo bapak ditukokno motornya. Jaluk apa dituruti. Lah terus sampean awore ngono kuwi, kok dilu ae nuntut nang omah. Tapi lek sampean awor kanca sing wis bisa nurut nafsune, walah bak kok ngono kuwi saged kok lakoni aku trimo karo pepanine Gusti Allah. Wong tua aku gak duwe aku ya trimo. Sampeyan yo trimo. Tapi lek awore wong sing gejolak nafsune, maka kamu pun sudah ikut gejolak. Jadi kudu awon kanca sing wis nurut nafsune. Lek awon wong sing gejolak nafsune, maka nafsu kamu nanti akan gejolak lagi. Yang keempat, supaya nafsu kita menjadi nurut, kudu dicencang teng panggonan sing tenang. Artinya pripun dicencang teng panggonan sing tenang? Panggonan sing tenang niku majelis taklim, masjid, musala. Nafsu niku kok dicencang teng perapatan, boten dicencang teng musala, boten dicencang teng masjid. Oh iki bahaya, gejolak lagi. Krono luwih-luwih kados sampeyan cah enom. Cah enom iki orang tua harus sangat peka terhadap perubahan. Saya contohkan ini. Mungkin di antara kalian ada yang petani, walaupun nggak pernah petani, tapi minimal kalian pernah tahu. Kacang lanjaran atau kacang panjang itu ketika ditanam, mungkin dalam waktu 1 minggu itu sudah mulai tumbuh, terus mulai tumbuh daun, terus kemudian kelolong. Nah, kalau petani yang punya sing nandur iki kok lali gawane lanjaran yang sama, kira-kira yang terjadi kacang niki merambati tebune. Petuk bayung merambat, petuk latengan merambat latengan, petuk carang merambat carang, petuk jagung merambat jagung. Basa wis rada suwi petani niki kelingan donya. Kacangku wayahe merambat. Terus diceki lanjaran, diudari. Sing wis kandung bubet di bayung diudari. Ngono ae kadang ceklek. Diudari dirambate, ngono pucuke jek ditaleni rumput Jepang bega bali. Lah seorang pemuda kados sampeyan ngeten iki wis wayahe ngelolot. Pikirane wis mulai ngelolot. Klambi wis mulai pinter niko, HP wis mulai duwe musuh sing di SMS. Di kamar ketoke utut tapi gak metu-metu dibake ra karo-karuan. Nah, berarti wis mulai lho. Wong tuwa kudu peka dan cepet-cepet golekno lanjaran.
Wis nduk lek ngono sampean mondok ae ning Ar-Rahmah. Lajarane wis nduk sampean tak sekolahne ning Ar-Rahmah. Dikei lajaran karo wong tuane terus diudari soalnya kadung bubet di perapatan, bubet di umul, bubet di pakon itu dikokon mulai rupanya kadung bubet diudari kadang-kadang balik dan oleh mulia ibu wangono bapak punya sawah manu bubane nyawa sampai ditaleni rumput Jepang kowe mulai gelem mondok le yang Ar-Rahmah lek gelem mondok nduk yang Ar-Rahmah sampe tak tukokno motor tenan iku gak ngapusi ditaleni rumput Jepang le pucuke cek loro pikirane sepakat di rumah ora ning pon maka dengan perkembangan anak ini orang tua harus paham termasuk sampean dhewe harus antisipasi terhadap diri sendiri aku ki pikir artis mulai ini kudu dan cepat boleh pedoman pelajaran pedoman kita dalam berjalan hidup ini. Jadi caranya nundurin nafsu jadi dengan kita peringatan ini manfaat kedua ini kita bisa menghidupkan hati kita menghidupkan hati kita yang telah mati karena kita mendapat pencerahan ilmu dari siapapun yang memberi ilmu kepada kita. Terus kemudian yang ketiga, dengan peringatan ini kita bisa meningkatkan rasa ukhuwah kita. Ukhuwah atau tali persaudaraan. Ukhuwah ini sebenarnya adalah satu sikap yang mencerminkan persaudaraan. Saya ulang, ukhuwah itu adalah satu sikap yang mencerminkan persaudaraan. Ketika kamu dipandang oleh temanmu, kamu senyum, berarti senyum kamu itu melambangkan persaudaraan. Darah itu namanya ukhuwah. Tapi ketika kamu dipandang temanmu dan kamu itu senyumnya senyum sini dibarengi karo itu. Lalu ini namanya sikap yang merusak ukhuwah. Sehingga temanmu itu yang kamu senyum itu bertanya, ada apa? Apa kesalahan saya dia punya sikap semacam itu? Maka tanamkan rasa ukhuwah kalian. Ukhuwah itu adalah menunjukkan satu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan. Dengan sikap inilah kita nanti teman kita akan menjadi banyak. Yang keempat, manfaat dari kita memperingati Isra Mi'raj ini kita dapat tambahan ilmu. Tambahan ilmu itu minimal. Artinya begini, ini ada satu pesan khusus untuk kalian sebagai santri. Orang hidup di dunia itu semua tujuan akhirnya sama. Saya ulang, orang hidup di dunia baik tua maupun muda tujuan akhirnya itu sama, cita-cita yang tertinggi itu sama, yaitu ingin bahagia dunia akhirat. Tapi menurut saya untuk meraih ke dunia untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada satu kunci untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, hanya satu kunci. Apa kuncinya? Yaitu hidup yang disertai oleh ridho Allah. Urip sing dibarengi ridhane Gusti Allah pasti akan dijamin dunia akhirat bahagia. Tapi maaf, kelase aku, kelase jenengan sedoyo untuk meraih ridhane Gusti Allah kudu butuh alat. Mergo ibarat sego jek doyan, ibarat maksiat jek gelem. Kanggo ngepek gayuh nyinggek ridane Gusti Allah itu jek butuh bancik sing kanggo ancik-ancik, jek butuh genter sing kanggo nyinggek ridane Gusti Allah. Saiki bancik sing pertama kanggo ancik-ancik gayuh ridane Gusti Allah niku napa? Ridane guru. Ridha wahi fi ridha suyuh, ridane Gusti Allah itu dititipno teng ridane guru-gurune kula jenengan. Pokok jenengan oleh ridhane gurune jenengan dijamin oleh ridhane Gusti Allah. Lah wis oleh ridhane Gusti Allah dijamin dunia akhirat ini bahagia. Tapi masalahnya sing diarani guru niku sinten? Sing diarani guru itu adalah orang yang pernah meletakkan satu huruf yang sampeyan itu status guru. Senajan kok gurune ora gelem disebut guru, ora gelem dipanggil guru, senajan to murite boten ngakoni lek iku gurune, tapi agama tetap memberikan status
bapak piyambak ini adalah guru sampeyan. Pokok tahu ulang sampeyan sak kurung iku jenenge guru. Lah nek iku wis gurune sampeyan, berarti kewajibane santri marang guru, kewajibane santri marang kiai, murid marang guru niku wonten kalih secara garis besar. Ada berapa, Mbak? Ada 2 secara garis besar. Pertama, kewajiban santri kepada guru atau murid kepada guru yang pertama punya kewajiban taat. Kewajiban taat. Yang kedua, kewajiban takdim. Saya terangkan. Kewajiban taatnya murid terhadap guru ini ada syarat. Tapi kewajiban takdimnya murid terhadap guru ini tidak ada syarat. Syaratnya nopo kewajiban taate murid marang guru, syaratnya lek perintahe guru boten maksiat dhateng Gusti Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ora enek taat wajib marang guru lan kiai sepanjang niku maksiat dhateng Gusti Allah. Tapi lek takdim itu menghormati murid, menghormati guru itu tanpa syarat. Artinya tanpa syarat itu begini, saya berikan contoh. Maaf, andaikan kalian punya guru sing ulang ngaji di musola, oleh ulang ngaji di kene kok salah. Sing ulang ngaji di musola, gurune jenengan teng musola, yo sing imami musola, yo sing imami tahlil. Seiring perjalanan waktu, perubahan ekonomi, gurune jenengan dadi imame adu jago. Dhisik guruku ngaji, saiki kok malih dadi imame adu jago. Senajan kok perubahan gratis gurune jenengan dalam segi perilaku, tapi agama tidak memutuskan iku gurumu. Jadi dalam agama tidak ada istilah mantan guru. Jadi ojo sampai muni iku guru pun dhisik. Dhisik niku lho dibuset. Sampai tahu gak muni? Guru TK iku guruku. Lah, dhisik iku masih bahaya. Apa saiki wis gak ngakoni lek iku gurune? Bahaya kanggo seorang santri. Jangan pernah memberi definisi kepada gurumu sebagai mantan. Iku guruku. Ojo sampai dikai dhisik. Iku guruku dhisik, bahaya. Berarti sekarang bukan. Ya, ini sekarang bukan. Bahaya ya. Jadi takdime murid marang guru, senajan guru sudah beralih aliran, itu pun kamu harus tetap menghormati itu guruku. Karena status guru dalam agama tidak ada mantan. Cuma kalau nanti dia sudah perintah, nah ini baru ada syarat sepanjang tidak maksiat kepada Allah. Nah, itu secara garis besar. Kenapa kok demikian kita membutuhkan ridhonya guru? Masalahnya ini ya. Guru itu lek gak ridho, berarti Gusti Allah gak ridho. Lek Gusti Allah gak ridho, murid itu kaling-kalingan saka ilmu sing manfaat. Pinter tapi ilmunya gak manfaat. Tondone lek ilmunya gak manfaat itu gimana? Ilmunya tidak akan bisa menuntun dan menghantarkan dia menjadi hamba yang taat pada Tuhannya. Ilmu lek gak manfaat, ilmunya tidak akan bisa membimbing dan menuntun dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ilmunya tidak akan bisa menuntun dan membimbing dia menjadi manusia yang khairun nas yang fa'ul minas. Pinter tapi gak manfaat, pinter tapi gak berbakti kepada orang tua, pinter tapi gak tahu ibadah marang pangeran. Masalah nopo kaling-kalingan saka ilmu sing manfaat. Lah nyapa kaling-kalingan mergo ora dibarengi karo ridane Gusti. Lek gak dibarengi karo ridane Gurune Gusti Allah ora ridho. Bacik sing nomor loro modal apa? Bacik sing nomor loro kanggo gayuh ridane Gusti Allah, geter sing nomor loro kanggo nyinggah ridane Gusti Allah kudu oleh ridane wong tuwa loro. Ridhollahi fi ridhol walidain. Lek wong tuamu ridho, mula Gusti Allah mesti ridho. Lek Gusti Allah wis ridho, sa'adah fidarain, bahagia dunia akhirat mesti kamu dapatkan.
Masalahnya kula gak ada kisah nyata, kula gak ada rencana niku sakit dados kebabayan. Dados kebabayan sakit wis tahun-tahun teng urip banyak. Ibarat golek tombol niku mung tepung gelang direwangi rono ubung sampai kesel agak gak waras. Jebule akhir disowakno kiai. Kali kiai ini didhawuhi iki obate mung sitok. Napa iki? Kon njaluk sepuro wong tuane. Njaluk sepuro wong tuane waras terus itu. Ternyata wong tuane loro atine gara-gara sikape dhek. Wong tuane loro atine dadekne Gusti Allah nyukono ada. Mergo gak rido. Tak kei gambaran ben sampeyan panggah kelingan. Wong tuwa karo guru kiai, wong tuwa guru kiai tak ibaratno teng panggendhonge Gusti Allah. Teng panggendhong iku paham ya, digendhong Gusti Allah. Jadi teng panggendhong digendhong. Ibu gendhong anak paham ya? Ya, berarti wong tuwa guru teng panggendhonge Gusti Allah. Tak kei contoh ngeten. Ada seorang ibu gendong bocah cilik terus sampean jaraki, kok sayangi, kok cuwil pipine, irunge, kira-kira terus nangis. Bocahnya sakit bales? Bener, sing bales? Ibuke. Sing bales? Ibuke. Jarine ibuke kok apa? Oh, oleh menang ngelewat lagi meneng sedih kok jaraki. Sing gak trimo ibuke. Bocahnya nangis tok isone. Wong tuane jenengan larani atine, yakin gak bakal bales dia apa-apa iku anake, tapi nangis batin. Ya Allah Gusti, cilik tak gede, no, sangang wulan tak dimbul, jebule basan gede kok lagi karo aku. Loro atiku Gusti, sing balesno Gusti Allah. Mergo wong tuwa teng palindungane Gusti Allah, teng panggendhonge. Istilah wong Jawa ngarani kuat. Lah wong tuane jenengan larani yakin ra bakal bales mugi apa-apa no anake, tapi Gusti Allah niku lho ra trimo man ada liwatiyat faqat adituhu bil haqi. Sapa sing musuhi kekasihku, aku merelakan dia diperangi. Bahasa lain, sapa wae wani musuhi kekasihku berarti menantang perang dengan aku. Ora bahaya. Pokok anak larani wong tuane ora bakal tentrem uripe. Sing gak trimo niku Gusti Allah sing bales. Gurune jenengan larani atine, isone malah wong nangis batin bae. Oh, tak ulang dino lek tukang lan jebule dene pagahnya balik nek guru jewer titik langsung polisi teko. Katanya ada tindakan kekerasan. Guru kok piye ya? Nyeneni ora oleh, jewer ora oleh omongane sampai fisik. Isone kan nangis batin wadul yang pangeran. Kula murni Gusti ngamalne mune jenengan. Jebule sing mlakokan terus ngeten iki. Oh Gusti Allah sing gak trimo. Hati-hati lek gak lorone atine. Lek pengen ilmu manfaat, kula jenengan kudu menghindari dadekne guru niku lara ati. Sing nomor 3 supaya kula jenengan oleh ridane Gusti Allah butuhno bajik sing nomor 3. Kudu oleh ridane panggonan sing dipanggoni. Napa? Panggonan sing dipanggoni. Niki sing diarani cara istilahnya dikrul makal iradatul kal. Nutur panggonan, nyebut panggonan ning sing dikarepno isine. Saya kasih contoh dulu biar Pak. Ada orang bilang mari kita berjuang untuk NU. Kata-kata ini sebenarnya salah dalam sisi agama. Berjuang untuk NU. Mari kita berjuang untuk Ar-Rahman. Salah. Dari sisi bahasa ya. Artinya gini, mau berjuang kok untuk Ar-Rahman, berjuang kok untuk NU, berjuang ya lillahi kalimat lillah. Tapi ini yang dimaksud kata-kata berjuang untuk Ar-Rahman, berjuang untuk NU ini menyebut tempat, tapi yang dikehendaki hakikatnya adalah isi. Isinya NU adalah ajaran Islam ala thariqati Ahlussunnah wal Jamaah. Isinya Ar-Rahman adalah ajaran Islam. Sing disebut Ar-Rahmane tapi sing dikarepno isine. Ridane panggonan sing dipanggoni, sing disebut omahe ning sing dikarepno isine omah.
Istri harus dapat ridane suami, ridho Allah fi ridho zauji. Ridane Gusti Allah dititipno ridane bojo lanang. Mula lek enek wong wadon uripe kok gak dibarengi ridane bojo lanang. Mun arep-arep uripe tetep ora bakal tetep. Jadi ridane bojo lanang. Lah seorang suami walaupun tidak dituntut untuk mendapatkan ridho seorang istri, tapi suami harus sadar di balik kesuksesan suami ada peran besar seorang istri. Sabar iki contoh, ayo Mbak disama kita bareng iki ngomongin wong wedok, dadi sampeyan kok ada pembela. Kowe lanjut. Niki warna sing ketok tembok niki napa? Hijau nggih, hijau mawon. Warna hijau ini sebenarnya tidak bisa memberikan kekuatan apapun dalam menyangga bangunan ini. Bangunan ini disanggah oleh sesuatu yang tersimpan di dalam warna hijau, yaitu adanya besi, bata, cor, dan lain sebagainya. Perannya tidak tampak, tapi amat sangat menentukan dalam menyangga bangunan. Wanita juga demikian, dalam rumah tangga perannya tidak begitu tampak, metu omah. Tapi di balik kesuksesan suami ada kekuatan besar yang menjadi penyangganya, yaitu doa seorang istri. Lo gak percaya jalan-jalan, wong wedok ngamuk sedina rezeki wong lanang iso bar. Wes kok sampeyan jajal, sampeyan jajal yo ngamuk sedina. Ora usah dimasak. Wong lanang iso pikirane puyeng kok gawe gak konsen. Lho nggih. Sakniki tak kaya contoh meneh, umpamane wong lanang mulai nyang omah Bu, iki umpama wadon. Sok malam Kamis iku yasinan Bu manggone di omah dene. Kira-kira wong 100 wong itu terus langsung ngomatek malang kere. Piye? Ayo kira-kira terus apa mandek jam yae men. Sing lanang wadul sok malam Kamis manggone dene kira-kira wong 100 sampeyan masakne. Piye kok penak men? Orang ngomong itu lurus ditopok, lo yakin gagal. Ngomong yang ketua yasinan, ya wis ya perlu ditunda. Tapi lek wong wedok iku muni, sok malam Kamis dene Bu, beres. Wes sukses acarane. Maka wong wedok iku darani garwa. Lek ngarani wong Jawa sing darani garwa. Artinya begini, ada separuh dari kesuksesan suami, kesuksesan rumah tangga tergantung wanita. Mas, sampai di Joko-Joko ada separuh garwa kan sigara, jadi sigara ini separuh. Ada separuh dari kesuksesan keluarga tergantung wanita atau seorang istri. Betul oleh suami istri dengan gak dukung, lo yakin gagal. Walaupun perannya hanya di rumah ngomong, tapi itu dibalik kesuksesan suami ada kekuatan besar. Demikian juga sampean Mbak sebagai santri, dibalik sok sampean tamat wong ini sukses dari guru, dari pegawai, itu sebenarnya ada kekuatan besar dibalik kesuksesannya sampean. Apa? Doa guru. Doa guru jenengan dibalik kesuksesannya jenengan. Jadi jangan merasa ini hasil kerja keras saya. Ada campur tangan orang lain dibalik kesuksesan jenengan. Doa seorang guru. Seorang anak jangan merasa kesuksesannya itu adalah keberhasilannya sendiri, tapi ada kekuatan besar di balik kesuksesan itu adalah doa orang tua. Sing nomor 4, banjir sing kanggo aja ridane Gusti Allah, kula jenengan kudu oleh ridane kanca kancane. Ini peringatan keras untuk teman laki-laki ya Mas ya. Saya kita kayak contoh Mas, kok kudu butuh ridane kancane pripun? Mbak, umpama enek bocah lanang buang, logikanya banyak pacar enggak? Oke, banyak pacar. Pacar yang pertama dia tinggalkan karena dia melihat yang lebih cantik. Satu orang yang sudah dikecewakan. Kira-kira dikecewakan itu sakit hati enggak? Sakit. Kemudian dia dapat baru lagi. Dapat lagi melihat yang lebih cantik lagi, yang kedua ditinggalkan. Genep 10 istighosah orang yang disakiti. Yang pertama sakit hati, doanya yang keluar baik atau buruk? Buruk. 2 orang, 2 keburukan. 3 orang, 3 keburukan. 10 orang yang disakiti melumpuh istighosah.
Wes lek ngono ya mesti usah didongakne muga-muga senajan to gandeng bojone elek kok padha anake 10. Iya. Wes galak lho, Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten dakwatul mazlumi mustajabah. Doa orang yang teraniaya itu dikabulkan oleh Allah. Satu gadis yang kamu siksa hatinya, kamu sakiti hatinya, itu dongane mustajabah. Lu ya Mbak, sampai dongane mustajabah, tapi podo-podo mustajabah lek dongano sing apik. Sok cukup bojone ayu. Mungkin enggak? Wong loro ati yo dongane. Hati-hati Mas ini. Ya, ini benar. Kanjeng Nabi dawuh dakwatul mazlumi mustajabah. Mulane sampean supaya oleh ridhane Gusti Allah, ayo oleh ridhane kanca kancane. Jangan pernah menyakiti teman. Karena apa? Setiap teman yang kamu sakiti itu pasti keluar doa buruk. Nanti suatu saat kamu pasti akan memetik buah dari doa itu. Jadi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma ashrah lana wa jama'atina bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana wa jama'atina bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ftah qulubana bimtila'il yaqin wal iman wal qulub wal hikam Allahumma ja'alna minal amilin wal abidin al khalisin wal arifin al muhaqqiqin wal amilin al mukhlisin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.